Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian ke-11, rahasia di balik rumah kontrakan. Sebuah kisah dari Kak Aisyah Z Shakila. Teman-teman juga bisa mampir ke akun KBM-nya beliau ya. Dan untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Dan ini dia bagian ke-11, rahasia di balik ke rumah kontrakan. Rafka berkata kepada bapaknya Ica, "Begini Pak, saya kesini mau tanya alamat rumahnya Rofik." Cetusku, tanpa basa-basi, langsung kuutarakan niatku. Meski sedikit gugup, tapi aku sudah bertekad. "Alamat Rofik? Memangnya ada apa sama Rofik?" tanya beliau heran. "Selama saya mengantar barang ke rumah Ica, saya nggak pernah melihat suaminya pulang Pak. Kata Bi Nena juga begitu. Makanya saya ingin memastikan Ica itu seorang istri yang harus dinafkahi dan dijaga oleh suaminya. Tapi saya lihat dia kerja cari nafkah sendiri. Saya menyimpulkan ada yang Ica sembunyikan Pak. Saya ingin memastikan dengan bertanya sama suaminya langsung. Dari semenjak keguguran itu hingga sekarang saya nggak pernah lihat Rofik Pak. Jadi dari sejak si Neng keguguran, Rofik sama sekali nggak pernah pulang?" Bapak Ica tampak tertegun mendengar penjelasanku. Aku sendiri malu sebenarnya. Bisa saja beliau berpikir aku terlalu jauh melangkah ikut campur dalam urusan rumah tangga orang. "Sepertinya begitu Pak. Maaf jika saya lancang," ucapku sedikit segan. Khawatir beliau berpikir yang bukan-bukan. "Justru Bapak berterima kasih. Si Neng itu emang begitu. Jika ada masalah selalu ia sembunyikan. Bapak gak pernah tahu masalah rumah tangga mereka karena si Neng emang gak pernah cerita," sahutnya sambil menggeleng pelan. "Iya Pak, saya gak bermaksud ikut campur. Cuma mau memastikan kalau rumah tangga mereka baik-baik saja. Bapak memang tahu perasaan saya, tapi jujur saya gak berniat mengganggu hubungan mereka Pak. Malah saya kasihan jika Ica sampai dibiarkan oleh suaminya." Jadi Nak Rafka nanya alamat Rofik mau ke rumah suami si Neng untuk memastikan hal ini? Tanyanya kemudian. "Iya Pak, jika diizinkan." Ini juga tanpa sepengetahuan Ica. Kalau dia tahu pasti marah. "Bapak dukung kamu. Jika perlu Bapak juga ikut." "Nggak usah Pak, biar saya pastikan dulu. Nanti selebihnya saya serahkan sama Bapak." "Terima kasih ya, sudah peduli sama anak Bapak. Kalau kamu gak bilang, Bapak gak akan tahu masalah si Neng," tuturnya. "Saya yang berterima kasih Pak. Biar bagaimanapun, Ica orang pertama yang..." Aku tertunduk tak sanggup melanjutkan. Malu, rasa hilang harga diri. Berbuat begini, Bapak mengerti perasaan Rafka, ujarnya sambil menepuk pundakku. "Sekali lagi terima kasih banyak." Bersyukur beliau tak marah. Sikapnya yang bijaksana dan wajahnya yang teduh membuatku betah berlama-lama berbincang dengan ayah dari perempuan yang kuincar ini. Malah makin bermimpi memiliki mertua seperti beliau. Ya tak salah jika berharap jika perempuan mungkin aku rela dimadu. Saking tak bisa menahan perasaan. Sayangnya tak ada opsi untuk perempuan seperti itu tuh. Sebelum pulang, Bapak Ica memberi alamat Rofik. "Jika sempat, minggu ini aku akan menemui laki-laki itu." Kalau perempuan poliandri ya, bener gak sih? "Yuk lanjut lagi yuk. Aku ingin kejelasan," batin Rafa. "Jangan lupa nanti kabari Bapak," pesannya. Aku pun mengiyakan, merasa mendapat kepercayaan. Di sisi lain, malam sebelum tidur aku menatap layar ponsel. Terpampang gambar perempuan yang tengah fokus menyulam. Aku tersenyum. Meskipun dari samping, wajah itu tetap terlihat cantik dan selalu berhasil menggetarkan jiwa kosong ini. Aku memotret tanpa sepengetahuannya. Tak mungkin juga dia mengizinkan aku menyimpan fotonya begitu saja. Hanya cara ini yang bisa kulakukan agar bisa selalu menatap wajahnya. "Bidadari, aku kangen," gumamku bicara sendiri.
Aku kecup layar yang terdapat fotonya, tersenyum suka, seperti orang gila. Ya, aku emang gila. Tergila-gila pada Aisyah, putrinya Bapak Hanafi. Menunggu saat namanya kuucap di hadapan penghulu, menjabat tangan ayahnya sebagai wali. Aku benar-benar gila, bermimpi sejauh itu. Entah berapa lama aku bermain dengan hayalan hingga tertidur pulas. Wajah manis itu tersenyum indah, melambai tangan, dan merentangkannya. Aku tersenyum bahagia, melenggang menghampiri, ingin menyambut dengan pelukan. Namun langkah terhenti. Seorang perempuan yang tampak tak asing datang menghadap. Wajahnya merah saga, penuh amarah. Akan kubunuh dia, Rafkah. Kuku telunjuk panjangnya menuju ke arah Ica. Secepat kilat tubuh itu melayang dan menyambar tubuh perempuan yang selalu kukasihi. Ia melemparkannya ke dasar jurang. Mati kau, pekik sosok perempuan itu. Rafkah! Jeritan Ica terdengar jelas. Ica, Ica! Aku terbangun, terkejut memanggil nama Ica. Seluruh tubuhku dibanjiri keringat. Mimpi itu seperti nyata. Jantung berdetak hebat, takut dan bimbang yang luar biasa. Semoga ini hanya mimpi. Namun firasatku berkata lain. Apa ini pertanda bahwa Ica dalam bahaya? Sementara itu, masih teringat mimpi kemarin. Aku sampai tak enak tidur tiap kali memikirkan itu. Apa mimpi itu ada kaitannya dengan Ica? Entahlah. Semoga tak terjadi apapun padanya. Doaku selalu menyertai. Seperti biasa, aku akan mengantar barang untuk dikerjakan Ica dan Bi Nena. Kebetulan ada Mang Tatang di rumah itu. Mang, hari ini gak kerja? Tanyaku pada Mang Tatang. Ini nak Rafkah, Mama gak bisa kerja. Gak ada angkot. Katanya lagi ada perbaikan jalan. Tadi Mama gak tahu. Nunggu di depan sampai lama. Katanya gak ada angkot. Tahu gitu mending naik ojek. Mamang suruh Bibi telepon mandor. Malah bilang gak usah masuk, besok aja katanya. Jawab Mang Tatang yang tampak kecewa. Kasihan sekali laki-laki parubaya ini. Ia juga tak memiliki saudara lain selain keluargaku. Oh gitu. Di rumahku ada motor gak kepake, Mang. Nanti Mamang pakai aja buat berangkat kerja. Lumayan kok, masih bisa dipakai. Nanti aku servisin dulu, cetusku. Lagi pula itu motor lama yang aku simpan di rumah Mama. Enggak usah ngerepotin, Rafkah, Mang Tatang sungkan. Enggak kok, Mang, enggak repot. Sayang aja motor nganggur, aku menjelaskan. Ini Mang, aku juga mau ngasih ini. Aku menyodorkan telepon genggam pada Mang Tatang. Bukan telepon mahal bermerek, melainkan koleksiku waktu dulu. Rasanya masih elok dipakai. Daripada tak bermanfaat disimpan di rumah, lebih baik aku berikan pada Mang Tatang. Pasti dia membutuhkannya. Loh, kan udah dikasih waktu itu, dipakai sama si Bibi itu, sahut Mang Tatang tampak ragu-ragu. Itu kan buat Bi Nena, kalau yang ini buat Mamang. Jadi Mamang sama Bibi bisa komunikasi. Ini Mang terima, paksaku. Iya nak Rafkah, terima kasih, ucapnya sambil meraih telepon yang kuberikan dengan ragu. Iya sama-sama, nomor aku sudah ada di situ Mang, ulasku. Mang Tatang mengangguk tanda mengerti. Terima kasih ya nak Rafkah. Sama-sama Mang. Esoknya aku minta Mang Tatang ambil motor yang sudah diservis di bengkel. Aku sendiri sudah mencoba dan kondisinya dalam keadaan baik. Ia beberapa kali mengucap terima kasih. Ada perasaan bangga dan bahagia ketika bisa membantu keluarga Mang Tatang yang membutuhkan. Bahkan aku berniat mencarikannya pekerjaan yang lebih baik untuknya nanti. Sore itu aku baru saja pulang dari tempat kerja. Ada panggilan dari nomor Mang Tatang yang kuberikan. Ketika diangkat, terdengar suara orang lain mengabarkan bahwa pemilik telepon terlibat kecelakaan. Setelah meminta alamat, aku bergegas meluncur ke tempat kejadian. Setelah motor dan Mang Tatang dievakuasi, warga yang menolong membawanya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa mengabarkan bahwa Mang Tatang patah tulang kaki. Untuk sementara harus disemen. Dia juga tak bisa bekerja dulu seperti biasa sampai benar-benar sembuh. Aku menelpon Bi Nena. Mau tak mau aku harus mengabarkan hal ini. Ica dan Bi Nena datang ke rumah sakit. Raut kesedihan jelas tergambar dari wajah Bi Nena. Perempuan yang selalu kurindukan juga tampak turut bersedih
menyayangkan kejadian tersebut, karena Mang Tatang adalah tulang punggung keluarga Bik Nena. Aku dan Ica menunggu di luar, sementara Bik Nena menunggu Mang Tatang. Aku mengatakan akan membantu menafkahi keluarga Mang Tatang sampai keadaannya pulih. Bahkan jika Ica ingin, aku sanggup menafkahinya. Aku sangat suka mengusik perempuan ini. Kadang dia mendelik tak suka, kadang dia tertawa menerima candaanku. Dia sangat menggemaskan. Tiap kali bertemu dengannya, gemuruh ombak di dada selalu menggebu. Bik Nena keluar dari ruangan Mang Tatang, menceritakan kejadian kecelakaan yang diceritakan suaminya. Katanya kecelakaan ini sangat janggal. Jalan yang sepi, bahan bakar penuh dan motor yang baru diservis, tapi tiba-tiba oleng dan tak bisa direm, menabrak pembatas jalan. Namun aku sendiri tak bisa menyimpulkan apa penyebabnya, hanya menganggap hal itu sebagai musibah. Teman-teman jangan lupa ya, ini adalah sudut pandang dari Rafka. Kalau yang kemarin sudut pandang dari Ica ya, soal kecelakaan dari Mang Tatang. Yuk kita lanjut lagi. Sementara itu Mang Tatang sudah dibolehkan pulang. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah Bik Nena. Sempat istri Mang Tatang itu melarang, tapi aku mengatakan tak keberatan, karena kini mereka jadi tanggung jawabku. Di sini gak ada kamar Rafka, nanti mau tidur di mana? Gak apa-apa Bi, aku tidur di ruang TV aja, sahutku. Dingin nanti, Bibi jadi gak enak, ulasnya dengan raut wajah sendu. Aku gak apa-apa Bi, biarpun tidur tanpa alas juga gak masalah. Daripada aku pulang pergi, lebih baik di sini, biar Bibi sama Ica ada yang jaga. Ya sudah, terserah Rafka saja. Perempuan yang selalu bertutur kata lembut itu akhirnya menyerah dan mengizinkanku untuk tinggal di sini sementara. Malamnya Ica datang, membawa selimut dan bantal ke rumah Bik Nena. Itu buat aku ya, tanyaku. Makasih, sambil memberikan senyum tertampan yang aku punya. Enak aja, sahutnya jutek. Terus buat siapa? Buat aku lah. Kamu mau tidur di sini sama aku? Tanyaku antusias. Lemparan bantal terkena kepalaku. Sakit, Cak. Ya, segitu aja sakit. Mau lebih keras lagi? Sakitnya di sini, sautku sambil telapak tangan diletakkan di dada. Kamu tidur di rumah aku, biar aku yang tidur di sini, ungkapnya. Oh, kenapa nggak tidur aja di sini sama-sama? Usilku. Rafka, bola matanya yang sudah bulat menjadi semakin membulat seolah ingin menerkam. Aku suka lihat kamu melotot, Cak. Sana cepetan, aku ngantuk, usirnya. Ya Udin, aku tidur di rumah kamu. Apaan ya Udin? Ica mendelik. Ya udah maksudnya, sahutku sambil terkekeh. Tidurnya di ruang tamu aja, ada kasur lantai di sana. Jangan di kamar aku. Sadis amat Cak, kalau gitu aku di sini aja bareng kamu. Ih sana. Ica mendorongku agar keluar dari rumah Bik Nena. Andai dia jodohku, pasti sangat merasa bahagia dan bangga mendampingi seorang perempuan yang berpendirian teguh, sulit diluluhkan. Tapi kenapa Rafiq begitu bodoh? Iya Rafiq, besok aku akan ke rumahnya. Selesai sholat subuh aku kembali ke rumah Bik Nena, bersiap untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Harus berangkat ke pabrik. Rafka, mau bawa bekal? Tanya Bik Nena. Gak usah Bi, nanti nyusahin Bibi, sahutku. Biasa juga aku makan di kantin, tak perlu menyusahkan Bik Nena. Bibi gak ngerasa susah, malah seneng, sahut. Tapi kalau Ica yang masak, boleh aja Bi. Aku mengerling ke arahnya, yang tampak manis meski bangun tidur dan tanpa riasan. Ogah, sekali-kali gak apa kali Cak, upah aku antar barang. Jadi kamu minta pamrih? Ya kalau aku pamrih, permintaanku gak akan tanggung Cak. Apa emangnya? Nikahin kamu. Bi, aku pulang dulu, ketus Ica. Aku menggaruk kepala yang sama sekali tak gatal. Ica emang selalu begitu, tak pernah goyah dengan setiap rayuanku. Di sisi lain, sore sepulang kerja, aku tak pulang ke rumah Bik Nena. Langsung bergegas ke alamat rumah suami Ica yang waktu itu diberikan bapaknya. Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu dan mengucap salam. Rumah yang cukup besar, tapi Ica harus mengontrak. Entahlah, aku tak tahu masalah rumah tangga mereka. Niatku datang ke sini hanya ingin memastikan, karena sudah lama tak melihat kedatangan suaminya ke rumah Ica. Perempuan muda kira-kira umurnya lebih tua dariku membukakan pintu, memindai dari bawah ke atas. Tatapannya tak menyenangkan. Cari siapa? Tanyanya singkat tanpa menjawab salam.
Apa benar ini rumahnya Rofik, Teh? Iya, kamu siapa? Biar saya bertemu sama Rofik dulu, Teh. Tunggu sebentar. Tak lama seorang laki-laki dengan perawakan agak kekar, berkulit sawo matang, tapi tak begitu tinggi menghampiriku. Oh, ternyata ini suaminya Ica. Jika dibandingkan, lebih tampan aku sih. Tapi Ica sampai tergila-gila. Beruntung sekali. Tapi dia bodoh, melepas orang sebaik Ica begitu saja. Cari siapa ya? Tanyanya Rama. Silahkan duduk, ajaknya sambil menunjuk kursi kayu ukir yang berada di teras rumah. Kamu Rofik kan, suami Ica? Tanyaku tanpa basa-basi lagi. Ingin segera tahu status yang mereka sembunyikan. Raut wajahnya yang ramah berubah penuh tanda tanya. Kamu siapa? Aku Rafka. Jawabku sengaja bicara tak formal. Rafka? Oh, Rafka selingkuhan Ica. Ngapain datang ke sini? Tanyanya sinis. Selingkuhan? Apa maksudmu bilang aku selingkuhan Ica? Tanyaku geram. Iya, kalian itu pasangan zina yang serasi. Pintar pura-pura nggak tahu. Kenapa kamu datang ke sini? Rofik, aku datang mau memastikan hubungan kalian. Apa hakmu? Kalian sudah menikah ya? Secepat itu? Pantas saja. Sama-sama gatal. Rofik tampak mencebik. Jaga omonganmu, Rofik. Kenapa? Ada yang salah? Atau kamu bosan sama dia? Terus mau suruh aku tanggung jawab atas kehamilan Ica, begitu? Astagfirullah. Dia istrimu, Pik. Jelas dia hamil anak kamu. Aku gak percaya. Aku lihat sendiri kamu berzina sama dia. Jadi jangan melak. Kalian memang cocok calon penghuni neraka. Siapa lo yang berhak menentukan surga dan neraka orang lain? Belum tentu juga tuduhan lo itu benar, malah gak mendasar dan gak ada bukti. Bau gementah mendarat di pipiku secepat kilat. Aku terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sekarang kamu pergi. Aku sudah ceraikan perempuan itu dengan talak 3. Apa dia gak cerita? Ucapnya. Cerai? Sejak kapan lo ceraikan Ica? Satu tendangan mendarat di perut. Jika ingin bisa saja aku melawan. Hanya saja masih ingin mendengar kejelasan dari ucapan yang dia lontarkan tadi. Sejak dia pergi dari rumah ini dan melihat kalian berzina, aku langsung menceraikannya. Aku mencari nafkah tak kenal lelah. Ketika pulang dia malah bergumul telanjang dengan laki-laki lain. Lalu dia beralasan berada di rumah sakit. Kalian itu memang pandai bersandiwara. Apa? Jadi selama ini Cak menyembunyikan hal ini dariku, juga dari keluarganya? Ada apa dengan kamu, Ica? Dan perceraian itu terjadi gara-gara tuduhan fitnah antara aku dan dia. Tapi kenapa Ica diam saja? Gua gak ngelakuin itu, Pik. Itu fitnah. Ica perempuan baik-baik, jangankan berzina. Menyentuh saja gua gak pernah. Gak usah bohong. Pergi dari sini. Haram kalian datang ke rumah ini. Ada apa ini? Ada apa? Perempuan tadi yang membuka pintu menghambur keluar melihat kegaduhan. Disusul wanita parubaya dengan sorot mata yang tajam seolah tak suka. Ini, dia selingkuhan Ica. Aku gak tahu kenapa dia datang ke sini. Tunjuk Rofik padaku yang masih terduduk di lantai akibat tendangannya. Oh, jadi ini selingkuhan perempuan sok suci itu. Gayanya saja sok alim, tapi di belakang main zina. Cuy, Ica gak pernah berzina. Dia perempuan baik-baik. Kalian salah paham. Sanggaku sambil bangkit menahan sakit di pipi dan perut. Pergi kamu. Haram rumah ini diinjak oleh orang-orang pezina seperti kalian. Lagi pula, si Ica itu udah gak ada hubungan apa-apa di sini. Perempuan setengah tua yang kutafsir adalah ibunya Rofik berkacak pinggang dengan bola mata yang nyaris keluar. Jangan sampai lo nyesel, Rofik. Gua udah dengan baik meminta lo temui Ica sebelum menyesal. Cetusku setengah mengancam. Gak, aku gak akan pernah menyesal. Untuk apa masih bertahan sama perempuan yang jelas sudah dinodai orang? Sekarang lu bicara begitu, Fik. Nanti, tapi gua yakin lu bakal nyesel. Gua peringatkan sekali lagi. Lebih baik lu datang dan temui Ica, minta kejelasan dari dia. Ucapku mengingatkan lagi. Sebesar apapun rasa cintaku, tapi tak mau jika perempuan yang kukasihi terkena fitnah. Hanya ingin laki-laki ini tahu kalau Ica perempuan baik-baik. Pergi! Sekarang mungkin dia masih terselimuti amarah. Tapi apa reaksi dia kalau tahu istrinya tak bersalah? Serah, aku sudah mengingatkan. Sanggup jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mencari kejelasan, sedangkan dia main tuduh tanpa mencari bukti lebih banyak.
Ica masih punya orang tua. Harusnya lu datang baik-baik dan bicarakan soal ini. Jangan siksa dia yang sampai sekarang masih menunggu lo. Aku sudah gak mau tahu soal dia. Terserah. Hidup matinya dia sudah bukan urusan aku. Rafiq benar-benar buta hati. Tanpa pamit aku bergegas pulang. Ini yang aku ingin tahu. Sebuah kejelasan tentang hubungan mereka. Kini tabir yang dijadikan tempat persembunyian oleh Ica terkuak sudah. Apa Ica masih mengharapkan Rafiq hingga dia selalu menyembunyikan perceraiannya? Ya mungkin saja. Terbesit rasa kecewa pada Ica karena menyembunyikan statusnya. Tapi bahagia karena tak ada alasan lagi untuk dia menjauhiku. Aku akan berusaha mengambil cintanya, meluluhkan hatinya, menjadikannya milikku. Meski itu sulit saat hatinya masih bertaut untuk orang lain. Salahkah aku jika merasa bahagia mendengar kabar ini? Apa aku egois mementingkan perasaanku sendiri? Tidak, aku sudah meyakinkan dan memberi kesempatan pada laki-laki itu bahwa Ica tak bersalah dan meminta agar mau memperbaiki rumah tangganya. Namun ia menolak, jadi bukan salahku jika merebut dan mencintainya secara terang-terangan. Aku sangat ingin memilikinya, begitu mencintainya. Iya, aku mencintaimu Aisyah. Sementara itu, di sisi lain, Mang Tatang sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, tapi tetap harus beristirahat karena tak bisa banyak bergerak dengan kaki yang patah dan bisa cukup lama untuk dia sembuh. Beruntung mereka memiliki Rafka yang siap menanggung segala kebutuhan hidup keluarga kecil Mang Tatang. Selama ia tak bisa mencari nafkah, Rafka memutuskan tinggal di rumah Bi Nena agar tak bolak-balik ke rumah kontrakannya. Hari pertama dia menginap, aku memintanya agar tidur di rumahku saja. Bukannya apa, sejak kejadian aku keguguran, aku masih takut jika makhluk itu mengganggu lagi. Jika hanya menakuti mungkin aku tak masalah, tapi jika sudah mencelakai, aku tak mau ambil resiko. Sedangkan aku tidur di rumah Bi Nena. Dia berhadapan dengan Rafka, selalu saja dia mengusik. Ada saja tingkahnya yang kadang membuatku kesal, tapi kadang aku rindu. Namun bukan berarti semudah itu aku melupakan Rafiq. Masih mengharap dia kembali dan mendengar penjelasanku. Apakah aku egois? Ada kalanya aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tak selingkuh. Berharap dia memberi kepastian bahwa dirinya hilaf mengucapkan talak tanpa sebab. Hari sudah sore, tapi tampaknya Rafka belum pulang ke rumah Bi Nena. Apa mungkin dia pulang ke rumahnya? Entahlah, kenapa aku seperti menanti kedatangannya. Apa mungkin aku mulai merindukannya? Bukan, mungkin karena bisa bertemu saja hal itu menjadi pertanyaan. Aku selalu membantu Bi Nena memasak, menyediakan makanan untuk Rafka dan keluarga Bi Nena. Lagi pula, aku tak kemana-mana. Tiap hari hanya menjahit manik-manik, itu pun dikerjakan di rumah Bi Nena. Selesai masak, sambil menunggu maghrib, aku dan Bi Nena kembali merajut pakaian yang tadi ditinggal, masak sambil mengobrol ringan. Sesekali pula Ani bertanya tentang tugas sekolah yang harus ia kerjakan di rumah. Menurut Neng Ica, Rafka itu gimana? Tanya Bi Nena tiba-tiba. Bagaimana apanya, Bi? Aku balik bertanya dan menghentikan menjahit dengan jarum, dan benang masih di tangan menatap perempuan itu. Maksud Bibi, penilaian Neng Ica terhadap Rafka? Jelas Bi Nena mengulangi lagi kata-katanya. Aku kembali melanjutkan menjahit. Dia itu baik, Bi, rendah hati, selalu menolong, humoris, tapi kadang menyebalkan, ngeselin juga. Jawabku dengan bibir sedikit tersungging. Kadang hal yang menyebalkan itu yang tiba-tiba aku rindukan. Diam-diam. Kalau menurut aku, Om Rafka itu ganteng. Celetuk Ani, tiba-tiba yang dari tadi mendengarkan kami mengobrol. Iya sih ganteng, tapi songong, ucapku seraya terkekeh. Memang kenyataannya begitu. Aku tak menampik kalau laki-laki itu memiliki daya tarik tersendiri, terutama jika dia tengah bergurau. Macam ada manis-manisnya gitu. Iya, Neng Ica kan udah beberapa bulan kenal dia. Rafka juga kelihatannya sangat berharap sama Neng. Apa nggak terima saja? Kadang Bibi kasihan sama dia. Lagian Neng juga sudah nggak ada hubungan apa-apa sama Rafiq. Terang Bi Nena memberi saran. Jujur, kata-kata istri Mang Tatang itu mengusik rasa ibaku pada Rafka. Apalagi aku tahu kalau pria itu terlibat dalam pernikahan aneh. Apa benar?
jika menikahiku, pernikahannya dengan jin itu akan selesai seperti yang diceritakan bapak. Jika harus menikah lagi cepat itu, aku belum siap, belum bisa membuka hati. Aku belum bisa mikir ke sana, Bi. Aku tahu Rafka baik, tapi untuk sekarang ini aku belum bisa terima dia. Apalagi soal menikah. Ulasku lirih. Tapi jawab jujur, apa Neng Ica suka sama Rafka? Tanya Bi Nena. Tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tunduk. Tapi aku tak benci pada Rafka. Neng, suka nggak sama Rafka? Bi Nena mengulang pertanyaannya, seolah memaksa ingin tahu jawabanku. Mungkin saja, Bi, jawabku singkat. Aku sendiri belum bisa menafsirkan perasaanku terhadap Rafka. Apakah suka atau karena kagum saja dengan semua kebaikannya? Aku menoleh ke arah suara yang berdehem. Tampak laki-laki yang baru saja dibicarakan tengah berdiri di ambang pintu, bersandar pada tiangnya dan tangan melingkar di pinggangnya, seraya bibir yang mengukir senyum. Entah kapan dia pulang, aku tak mendengar suara motornya. Bahkan tak mendengar suara pintu terbuka. Teringat lagi apa yang baru saja kuucapkan. Mendadak ada rasa panas di pipi. Malu, apa Rafka udah lama berdiri di sana? Apa dia mendengar obrolanku dan Bi Nena? Terutama tentang ucapan kata mungkin saja aku menyukainya dan tentang hubunganku dengan Arofik. Apa dia mendengar itu semua? Degupan jantung seperti ingin melompat keluar dari dalam sini. Bisa bahaya kalau dia sampai tahu. Bisa-bisa makin menjadi tingkahnya. Rafka, udah pulang? Kok Bibi gak dengar suara motor? Tanya Bi Nena yang juga sama-sama kaget dengan kedatangan Rafka yang tiba-tiba. Ban motornya pecah, Bi. Aku simpan di bengkel tadi, pulang naik angkot, sahutnya sambil masuk dan duduk di antara kami. Oh, pantesan. Ya udah, ayo makan dulu, tawar Bi Nena. Iya, Bi, nanti saja, terima kasih. Kalau lihat Ica, biasanya langsung kenyang, selorohnya. Bi Nena hanya menggeleng. Sedangkan aku tak berani memandang Rafka, benar-benar malu. Masih jadi pertanyaan, apa Rafka mendengar ucapanku tadi? Bi Nena bangkit menuju dapur, sedangkan Ani ke kamar. Aku salah tingkah hanya berdua dengan Rafka. Udah mau maghrib, aku pulang dulu, pamitku. Ingin segera menghindar dari hadapan laki-laki ini. Jika bisa, ingin berlari sejauh mungkin demi menyembunyikan perasaanku ini. Tunggu, Rafka menahanku. Ada apa? Tanyaku yang belum sempat berdiri. Gak apa-apa, tunggu sebentar, sahutnya. Tatapannya lekat, lalu tersenyum. Apa kamu dengar obrolan aku tadi sama Bi Nena? Soal kamu suka sama aku. Aku udah tahu kok. Bisa lihat dari cara senyum kamu, Cak. Jangan kegeeran. Terus soal apa? Kamu udah janda? Aku terkesiap. Rafka ternyata mendengar. Aku salah tingkah. Aku mengernyit. Bibir kamu kenapa? Tanyaku. Terlihat ada sedikit memar di sana. Dipukul Rofik, jawabnya. Dek, apa? Dipukul Rofik? Maksud kamu? Mataku terbelalak tak percaya. Kenapa? Kamu khawatir? Takut aku kenapa-napa? Jawab dulu pertanyaan aku, Raf. Apa benar kamu dipukul Arofik? Aku sangat ingin tahu. Dengar dulu kata-kata aku. Tadi kamu bilang aku ganteng tapi songong. Coba dilihat lagi. Tak menjawab pertanyaanku, malah mengalihkan topik pembicaraan. Rafka mendekatkan wajahnya memintaku menilik. Di dalam dada ada yang berdedak tak menentu. Sementara pikiran tertuju pada kata Rofik. Aku mengalihkan pandangan. Tak baik jika saling tatap terlalu lama. Tak mengharapkan terjebak dalam keadaan begini. Cak, tadi aku ke rumah Rofik. Ternyata dia menganggap kalau aku ini selingkuhan kamu. Terus aku dihajar, ucapnya kemudian. Ngapain kamu kesana? Aku masih gugup mendengar penjelasan Rafka. Aku udah bilang kalau aku sayang kamu, Cak, dan itu serius. Aku kesana untuk memastikan hubungan kamu sama dia. Karena aku gak pernah lihat dia pulang. Sekarang aku tahu kamu udah lama diceraikan. Glek, aku tak sanggup berkata apapun. Ternyata Rafka senekat itu. Sekarang aku yang malu karena menyembunyikan statusku selama ini. Dia bukan hanya tahu dari pembicaraanku dengan Bi Nena, tapi datang sendiri langsung ke rumah mantan suamiku. Kenapa kamu ikut campur, Rafka? Kamu gak seharusnya seperti ini. Iya, Cak, aku tahu kamu masih sayang sama suamimu. Dan aku juga gak bisa memaksa kamu harus balas perasaanku. Tapi seharusnya kamu gak sembunyikan hal ini dari aku. Aku punya alasan lakukan itu.
Dan itu gak ada urusannya sama kamu. Apa aku begitu menakutkan buatmu, Cak, sampai kamu merahasiakan semua ini? Apa kamu takut aku memaksa menikahimu kalau tahu kamu janda? Rafka menuntut tanya dengan tatapan kecewa. Bukan gitu, Raf. Suaraku rasanya tersekat. Aku sendiri tak tahu apakah aku masih sayang pada Rafiq, ataukah hanya ingin dia tahu kalau aku tak bersalah. Dan perceraian ini tak seharusnya terjadi. Aku memang bilang akan tunggu sampai kapanpun, sampai kamu terima aku, Cak. Tapi itu bukan paksaan, Cak. Bukan berarti aku mengharuskan hal itu. Kamu bisa memilih jalan hidup kamu. Lidahku keluh, benar-benar tak bisa berkata-kata lagi. Aku serius sayang kamu, dan ini cara aku. Sekalipun kamu minta aku menjauh, aku gak akan bisa, Cak. Jadi kamu cuma perlu biarkan saja aku begini, gak ada paksaan. Menunduk semakin dalam, gemuruh makin mengguncang di dada. Bingung berucap. Antara aku dan Rafka saling diam. Bik Nenah juga seperti sengaja tak keluar dari dapur. Ruang gerak mendadak sempit. Aku gak pantas buat kamu, Raf. Lirihku. Aku juga udah bukan gadis, bekas orang, dan gak ada yang bisa dibanggakan. Kenapa? Karena kamu janda. Balas Rafka. Dan bersambung dulu. Nanti kita lanjut lagi ya ke bagian berikutnya. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.